Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raffi Kusdi Kurniawan akan menjelaskan tentang pengerjaan tugas 1 mata kuliah pemrograman web tentang sistem informasi transaksi bahan ajar menggunakan HTML, CSS, dan juga JavaScript. Jadi kurang lebih nanti di dalam website tersebut kita bisa melakukan login, lupa kata sandi, register, tracking bahan ajar, terus juga mengecek tentang bahan ajar yang tersedia. Untuk source code, uh, saya sudah publish di GitHub. Lalu untuk struktur project, di sini ada folder CSS, ada img, JS, lalu juga ada dashboard HTML, index HTML, stock HTML, dan tracking HTML. Di dalam folder CSS, di sini ada satu file CSS bernama style. Ini untuk styling yang akan kita panggil di seluruh page seperti dashboard, index, stock, dan tracking. Lalu di dalam image kita ada image untuk hmm, image untuk modul yang akan ditampilkan di stock. Lalu ada folder JS, di dalamnya ada data pengguna, ada data bahan ajar, ada data tracking. Lalu ada satu file lagi bernama script.js yang nanti juga akan kita panggil di page HTML kita. Selanjutnya ada dashboard HTML, index HTML, stock HTML, dan tracking HTML. Oh ya, di sini saya juga menggunakan um, local storage untuk menyimpan data dari data.js sehingga nanti ketika kita melakukan register atau kita melakukan pengeditan password atau juga menambah bahan ajar, ketika browser di refresh maka bahan ajar atau data yang kita edit tetap tersedia atau tetap ada di browser. Selanjutnya saya juga menggunakan satu library tambahan bernama Sweet Alert. Ini sebagai alert untuk di web kita nantinya. Oke, saya mulai untuk index HTML. Di sini pertama kita definisikan dulu metadatanya seperti name, charset, dan sebagainya. Lalu ada kita definisikan title page kita. Lalu di sini link ini kita mengarah ke style.css. Kenapa harus ada ini? Kalau tidak ada ini, nanti website kita tidak ada stylingnya. Nah, seperti ini. Makanya ini harus dipanggil di masing-masing page HTML yang akan kita buat. Lalu di sini juga ada style CSS khusus untuk page ini saja. Ada definisi mode untuk menampilkan model. Lalu di sini kita punya sebuah form untuk login yang dengan validasi required, tipenya email, lalu juga ada input password dengan tipe password, dan juga required.
Lalu juga ada button untuk lupa kata sandi dan juga register. Nanti ini akan membuka sebuah modal sehingga kita bisa melakukan aksi seperti refresh password atau membuat user baru. Selanjutnya kita coba ke script. Nah, di sini saya membuat sebuah function bernama initData yang sebenarnya dalam function ini kita mengecek apakah uh, sebelumnya browser sudah menyimpan data pengguna atau bahan ajar. Jika sudah, kita hanya akan melakukan pemanggilan dari local storage menggunakan get item. Namun jika belum, kita akan melakukan set item atau set data menggunakan set item atau juga data pengguna. Lalu kita stringify karena local storage hanya mengizinkan kita untuk menyimpan secara string, jadi tipe data apapun yang ada di data pengguna akan kita convert menjadi string dan disimpan di local storage. Lalu ada juga parsing. Ini untuk get data dari data pengguna dari local storage lalu kita parse. Kenapa garis di parse? Karena jika tidak di parse maka data yang kita ambil itu tadi masih berupa string dan bukan JSON ataupun array. Makanya harus kita parsing terlebih dahulu supaya bisa digunakan. Begitu juga dengan stock. Lalu sini ada function save user untuk menyimpan user baru, save stock untuk menyimpan stok baru. Lalu juga ada update greeting, text session. Nah, ini text session ini berfungsi untuk supaya user hanya bisa login satu kali jika sudah login. Jadi user harus logout terlebih dahulu sebelum melakukan login ulang. Metodenya cukup sederhana, kita hanya simpan data user login ke dalam sebuah local storage bernama current user. Jadi nanti browser pertama kali akan mengecek apakah di local storage itu sudah ada current user atau belum. Jika belum ada, nanti browser akan mengarahkan ke index.html. Namun jika sudah ada, maka user akan diarahkan ke dashboard.html. Lalu ketika sudah sudah login, maka user tidak bisa kembali ke login page. Lalu di sini juga ada function logout. Kita panggil dari suite alert tadi menggunakan swallowfire. Lalu jika it's confirmed, kita apakan. Dan saya di sini kita hapus data current user sehingga current user menjadi tidak ada di local storage sehingga nanti langsung redirect ke index.html. Nah, ini adalah function yang bernama add event listener dan kita menggunakan ininya adalah DOM content load. Nah, ini berfungsi ketika page pertama kali dibuka, maka ini akan langsung dijalankan. Jadi ketika page pertama kali dibuka, maka langsung menjalankan init data, check session, update greeting, set active link, tanpa user melakukan apa-apa. Jadi ini dilakukan secara berbarengan dengan dibukanya sebuah website.
Oke, langsung saja ke demo websitenya. Oke. Jadi di sini kita coba eh, memasukkan sebuah email dan password secara acak. Maka akan mendapatkan alert seperti itu tadi. Nah, itu tadi adalah alert dari Sweet Alert dengan tampilan yang lebih bagus, sehingga saya putuskan untuk memakai Sweet Alert. Di sini juga sudah ada validasi jika form tidak diinputkan, maka ada validasi dari HTML-nya langsung. Sebenarnya ini bisa kita validasi lagi di balik layar, cuman menurut saya saat ini case-nya cukup divalidasi di HTML. Lalu kita coba daftar. Oh, sebelumnya coba kita cek di local storage. Nah, di local storage ini ada data pengguna. Nah, ini sebenarnya kita ambil dari data.js sini. Kita hanya simpan di browser sehingga kita tidak perlu lagi membaca langsung dari filenya. Kita coba register lagi. Mm-mm. Nah, maka harusnya di local storage kita sudah menambah satu user baru bernama Raffi dengan passwordnya password. Sekarang kita coba login dengan user baru tadi. Oke, kita sudah berhasil redirect di halaman dashboard. Nah, ini kita tidak bisa kembali ke index karena kita sudah login. Oh, harusnya sih sudah tidak bisa ya. Tapi, oke lah, tadi ada bug. Sekarang kita coba untuk informasi belajar. Di sini sudah ada. Kita coba untuk tambah stok, misalkan tes edisi 1, stoknya 10, kita kosongkan dulu untuk URL gambar. Oke. Nah, ketika kita refresh, ini tes tadi ini masih muncul karena kita simpan di local storage. Begitu kita hapus, kita baru sudah hilang. Begitu di refresh lagi sudah hilang. Lanjut ke tracking pengiriman. Kita coba menggunakan tracking dengan kode ini. Nah, nanti seperti ini. Sudah menampilkan seperti perjalanan paket, penerima, kondisi informasi paket seperti ekspedisi, tanggal kirim, tanggal pembayaran, dan sebagainya. Ada juga delivery order ID-nya. Sekarang kita coba logout. Dan sebelum logout ada juga konfirmasi untuk logout. Nah, sekian dari penjelasan dari saya. Kalau lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.